Halo, saya Musran dari Parepare. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur, asal dari Parepare. Halo teman-teman, saya Soraya. Nama saya Muhammad Iksan, asal Parepare. Saya Rani. Perkenalkan, nama saya Pai. Perkenalkan, nama saya Ian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpiansa, biasa dipanggil Pian. Awal mula keterlibatan di Fraipen ini, ya saya komunikasi dengan Kak Jim. Jadi terus di waktu teleponan itu kami mungkin bincang-bincang awalnya soal karya normal baru sebelumnya, dan akhirnya setelah itu mengantar sampai ke rencana Makassar Biennale 2021, berencana akan bikin Fraipen. Nah, Kak Jim coba menceritakan sedikit apa yang akan dikerjakan melalui telepon itu, dan saya disuruh untuk membentuk tim untuk di Parepare. Nah, karena kebetulan beberapa hari, beberapa minggu lah pasca kegiatan pengkaryaan karya normal baru, sudah ada satu tim, ada 2 orang kami ajak. Sebenarnya nama lama kayak Ian, dan mungkin nama baru itu kayak Iqbal yang kami ajak. Awal keterlibatan saya dalam proyek Fraipen ini terkait mengambur mengikis kapur siri itu dimulai dengan perbincangan saya bersama Mucang sewaktu penayangan Mapiara sekitar 3 minggu atau hampir sebulan yang lalu. Di situ kemudian muncul niat saya untuk ikut karena ketertarikan pada dasarnya melihat teman-teman di karya normal baru, khususnya Mapiara dalam hal ini kombucha, itu memicu saya sebagaimana seorang mahasiswa khususnya untuk juga ikut meneliti bagaimana kemudian bisa menulis ataupun melakukan penelitian atau riset dengan hal yang kemudian saya anggap sangat beda dari apa yang menjadi background pendidikan saya khususnya. Untuk bentuk kepenulisan, bentuk metode penelitian, bentuk metode-metode desk job atau kerja itu terlihat sangat berbeda dari beberapa hal-hal yang saya lakukan sebelumnya. Kalau alasan kenapa mau kembali terlibat, sebetulnya ada 2 alasan. Ada alasan personal dan alasan kolektif menurutku. Alasan kolektif ya karena kupikir apa-apa yang sudah dikerja dan bisa dikerjakan secara berlanjut terus-menerus tuh ya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama ke depannya. Yang kedua mungkin soal spirit gotong royong, karena ya di Biennale juga misalnya menemukan beberapa cara kerja yang baru dan bertemu teman-teman yang baru. Ya, akhirnya punya kesadaran kolektif mungkin dari situ. Nah, kalau alasan personal ya menarik menurutku soal sekapur siri. Karena sekapur siri bicara soal pengobatan tradisional, hal yang kupikir banyak pengetahuan-pengetahuan warga yang tidak dibicarakan dalam hal ini mungkin pengobatan, ya itu bisa kita bicarakan dengan pendekatan yang lain. Selama ini kan mungkin pendekatan yang dianggap orang pengobatan tradisional itu pengobatan yang tanda kutip mungkin kampungan. Tapi dengan bekerja ini ya ada alasan personal misalnya yang bikin Kak penasaran soal itu juga. Jadi ketertarikan itu yang bawa Kak untuk mau terlibat lagi di Makassar Biennale. Jika ditanya mengenai tantangan selama melakukan penelitian, ya barangkali lebih banyak kepada kendala. Jadi kendala-kendala yang di luar dari rencana kami yang benar-benar tidak bisa kami kendalikan, sama seperti
terbatasnya informan memberikan informasi itu sedikit banyaknya kan mempengaruhi hasil penelitian kami, baik itu teman-teman yang menulis maupun teman-teman yang mengambil dokumentasi ataupun teman-teman yang mengerjakan karya lain. Jadi informasi mungkin dari narasumber yang kurang hanya berpengaruh terhadap karyanya, pengerjaan karyanya teman-teman. Salah satu tantangan terberat itu ya menunggu tulisan teman-teman. Teman-teman harus mengerjakan lebih cepat dari sebelumnya. Pas nanti terakhir-terakhir saya yang harus kerja terakhir sendiri, maka lagi kerja nanti. Ya baru kedua tuh ini hasil riset yang harus diterjemahkan. Ya sebelum-sebelumnya saya yang harus kerjakan adalah penerjemahan tulisan-tulisan karya tulis novel, cerpen, puisi yang diterjemahkan dalam bentuk ilustrasi cover buku. Jadi itu tantangan terbesar karena kehidupan sehari-hari sebenarnya yang harus diterjemahkan dalam bentuk visual. Tantangannya adalah bagaimana saya menuliskan yang biasanya penulis buku diari itu akhirnya menuliskan tulisan yang ilmiah. Harus lebih banyak belajar menulis sama membaca lagi. Lumayan menantang, tapi itu bukan sebuah masalah bagi saya karena pantangan yang pertama itu bagi saya itu pribadi adalah narasumbernya, karena narasumbernya itu katanya dia tidak boleh diambil wajahnya, mukanya tuh karena ya alasan tertentu. Karena sempat juga kemarin dia jelaskan kenapa dia tidak boleh diambil gambarnya. Kalau tantangannya mungkin alat PC hanya satu, editor itu dua, jadi susah untuk bagi waktunya. Ada yang mepet di akhirnya. Tantangannya mungkin secara personal, misalnya kemarin-kemarin itu yang agak susah Kak, temui orang dan punya Kak kecemasan berlebih untuk ketemu sama orang siapapun itu gitu. Tapi pelan-pelan saya dipanggil Kak lagi sama Om Ucan. Jadi Om Ucan terus panggil Kak gitu dan ku bilang coba mi saja gitu ya. Tantangannya masih seperti yang sebelumnya, masih dalam hal mengatur secara job desk, misalnya bekerja belum terbiasa mungkin kami bekerja karena masing-masing itu kami punya latar wadah belajar yang berbeda-beda dan harus disatukan dalam satu proyek penelitian ini. Kalau tantangan untuk kebelakangan ini mungkin saya diharapkan bagaimana kemudian bisa mengadaptasikan diri dengan etos kerja di teman-teman di sini, karena bentuk etos kerja yang kemudian ataupun orang-orang yang sebelum bertemu dengan orang-orang di sini ya kita dihadapkan bagaimana harus melakukan sebuah pekerjaan itu tidak sesuai dengan desk job kita masing-masing. Nah di tempat ini desk jobnya orang itu terbagi-bagi, itu kemudian menjadi tantangan juga sebagai, dan itu yang hal yang bisa disyukuri menurut saya secara pribadi. Harapan-harapan sama seperti harapan-harapan saya di tahun 2019, bagaimana Makassar Vinyl ini menjadi salah satu lorong jalan keluar maupun jalan masuk menemukan masalah dan menjadi jalan keluar dari permasalahan lagi-lagi yang ada di sekitar kita yang bersentuhan langsung ke seluruh masyarakat. Saya berharap banyak segala apapun yang kita kerjakan hari ini atau yang teman-teman kerjakan hari ini tuh membawa banyak manfaat entah di hari ini atau suatu hari di kemudian hari. Jadi harapan saya itu saja, semoga energinya bisa tersalurkan di semua karya yang akan kita buat bersama. Semoga dengan tim yang saat ini dan bisa lebih baik lagi bekerja, terus dapat merangkul teman-teman yang lain untuk terlibat dan lebih mungkin
lebih banyak belajar lagi lah di proses menghambur menyigi sekapur siri ini. Harapan saya untuk Makassar Binel, semoga di event Makassar Binel di 2001 nanti kita masih bisa sama-sama dan ikut serta di kegiatannya. Harapan saya dalam pra-event ini semoga kedepannya lebih baik lagi, dan semoga juga ini sebagai pintu untuk anak muda Parepare selanjutnya. Semoga kerja-kerja seperti ini makin banyak di Parepare dan semakin mengkerumuni Parepare. Karena sebenarnya kita perlu kerja-kerja seperti ini supaya banyak yang sadar bahwa makin banyak waktu yang dibuang, makin banyak karya yang terbuang. Harapan untuk lebih jangkauan luas, mungkin saya harap banyak hal yang kemudian mampu saya terlibat dalam tim Makassar Binel ataupun khususnya Parepare sendiri. Kalau secara pribadi, semoga saya bisa bertahan lama begitu. Amin. Harapan-harapan tak? Harapan. Saya berharap dengan adanya penelitian seperti ini dengan adanya penelitian pengobatan alternatif itu juga bisa membuka kembali wawasan bahwa ternyata ada beberapa proses penyembuhan yang tidak hanya harus memerlukan pertolongan medis, tapi ada juga non medis. Dan selain itu, melalui proses ini juga saya berharap saya bisa lebih semangat lagi untuk menulis. Jadi harapanku semoga saya lebih bisa lagi menulis, dan yang paling penting adalah kita semua selalu sehat sejak di pikiran. Jadi melalui pengobatan alternatif ini semoga kembali menyadarkan kita semua bahwa sebelum ke dokter atau sebelum mungkin ke pengobatan alternatif harus yakin